Shalom Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggungan keluarga di Minggu Okuli 3 Maret 2024 terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 25. Dan bacaan dari Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 15. Diikat oleh topik atau tema firman Tuhan itu sempurna. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Sudenggado patik ni Jehovah. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 25 adalah hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah pertanggungan keluarga pada Minggu Okuli. Okuli artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan, didasarkan pada Mazmur 25 ayat 15a. Tanggal 3 Maret 2024 terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 25, dihubungkan dengan topik minggu firman Tuhan itu sempurna. Sudenggado patik ni Jehovah. Saudara, khotbah kita merupakan surat Paulus pertama kepada jemaat di kota Korintus. Kota Korintus itu terletak di kota pelabuhan internasional. Sudah maju dalam perdagangan, dalam bisnis, tingkat ekonomi masyarakat tergolong tinggi, mapan, dan makmur. Korintus adalah kota metropolitan, kota budaya, kota yang maju, rame, dan kota pusat berbagai-bagai perkembangan ilmu pengetahuan. Pengaruh pengajaran para filsuf Yunani Romawi sangat kental dan kuat terhadap perkembangan moral, mental, perkembangan agama, dan atau spiritualitas dan kejiwaan masyarakat setempat. Segala sesuatu termasuk soal kebenaran harus diukur dan ditentukan oleh ilmu pengetahuan, sains, hikmat, akal budi kemanusiaan.
Segala pengajaran yang menyangkut dengan kebenaran harus sesuai dengan logika atau rasio berpikir manusia. Yang tidak sesuai dengan logika berpikir dan rasio manusia itu harus mereka tolak. Itu sebabnya semua orang berlomba-lomba mengejar hikmat, pengetahuan, akal budi, dan kepintaran manusiawi. Hampir semua orang di kota Korintus itu berpandangan bahwa memiliki sains, hikmat, pengetahuan, akal budi, itulah yang menjadi tujuan hidup manusia. Hikmat dan akal budi atau pengetahuan duniawi itulah yang menjadi sasaran, goal, target dari hidup manusia. Jika hal itu tercapai, maka manusia itu dianggap sudah sampai pada derajat hidup yang sangat tinggi, yakni manusia sempurna, manusia sejati. Saudara, ketika Paulus memberitakan Injil di kota Korintus ini, ia mendapat tantangan besar dari masyarakat Korintus. Sebagian besar masyarakat di kota Korintus itu tidak mau menerima berita Injil tentang Yesus Kristus. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa berita Injil tentang Yesus itu tidak masuk akal, tidak dapat diterima oleh logika berpikir manusiawi. Terutama menyangkut keberadaan Yesus yang adalah Allah tetapi mengalami kematian. Itu sebabnya pengajaran Paulus tentang keselamatan yang dibawakan oleh Yesus itu dianggap merupakan filsafat murahan. Filsafat murahan, Bapak Ibu. Kadar dan nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, mereka anggap itu sangat-sangat rendah. Saudara, itulah keadaan lingkungan, dunia, dan kondisi masyarakat Korintus sebagai alamat si penerima surat Paulus ini. Mereka dipenuhi kehausan memperoleh kehidupan duniawi, selera mendapatkan harta kekayaan materi, dan berbagai kemewahan duniawi. Dan terutama, mereka dipenuhi oleh kehausan memperoleh kepintaran, ilmu pengetahuan, serta penguasaan teknologi. Nah, untuk membekali jemaat Kristen yang sudah ada di kota Korintus, itulah Paulus dalam surat kepada jemaat Korintus ini mengajarkan khusus pada pasal 1. Pada ayat 6 dan ayat 7 sebelum khotbah kita ini. Pada ayat 6 ditulis, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Pada ayat 7 ditulis lagi, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Dan pada awal nats khotbah kita saat ini, di ayat 18-nya, Paulus mencatat bahwa berita Injil yang dibawanya itu mereka anggap sebagai suatu kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, berita Injil itu adalah kekuatan Allah. Pada ayat 22 sampai 23 Paulus membedakan antara orang Yahudi dan Yunani dan orang-orang Kristen. Pada ayat 22a Paulus mengatakan, orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Mereka sejak zaman perjanjian lama juga selalu meminta tanda dari Allah sebagai bukti dari kehadiran dan penyertaan Allah itu bagi mereka. Harus ada tanda. Ketika mereka lapar, maka mereka bersungut-sungut, dan sungut-sungut berhenti di saat Tuhan memberikan makanan manna pada waktu perjalanan di padang gurun saat itu. Pada ayat 22b, orang-orang Yunani mencari hikmat. Dalam bahasa Inggris disebut itu wisdom. Orang Yunani, Bapak Ibu, selalu menekankan bahwa kebenaran hanya dapat diterima secara logika berpikir manusia saja. Bagi mereka, salib Kristus itu adalah kebodohan karena tidak masuk akal bahwa seorang yang sudah mati dapat menyelamatkan orang lain. Nah, hal seperti itu tidak masuk akal bagi orang Yunani Romawi. Ayat 23, bagi Paulus, bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, bagi orang Kristen, maka memberitakan Kristus yang disalibkan, yang bagi orang-orang Yahudi suatu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan,
Itu merupakan tujuan utama. Makanya pada ayat 24 Paulus menegaskan, siapapun yang dipanggil, baik dia orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, non-Yahudi, maka Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah bagi dia yang menerima Yesus itu. Pada ayat 25 Paulus mengakhiri perikop kita ini dengan bahasa yang sangat-sangat sederhana sekali tapi penting. Yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada hikmat manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada kekuatan manusia. Saudara, itu sebabnya pada ayat 6 dan ayat 7 tadi kita sudah baca, Paulus sangat-sangat menonjolkan betapa orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu akan menjadi kaya dalam segala hal, yakni dalam segala macam perkataan, kaya dalam segala macam pengetahuan, tidak akan kekurangan dalam suatu karunia apapun. Itu sebabnya Paulus mendorong orang Kristen di kota Korintus itu agar percaya sepenuhnya kepada firman Allah. Dan ini juga yang didorong oleh Paulus kepada kita, supaya kita percaya kepada firman Allah yang sudah menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dan itulah juga yang diserukan oleh topik Minggu Okuli tanggal 3 Maret 2024. Firman Tuhan itu sempurna, sundenggado patik ni Jehovah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di pertanyaan keluarga di Minggu Okuli tanggal 3 Maret 2024, terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18-25, dihubungkan dengan topik Minggu, firman Tuhan itu sempurna, sundenggado patik ni Jehovah. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak Ibu? Pengajaran pertama, di atas salib Kristus kita dibenarkan dan diselamatkan. Nah, ini harus tegas bagi kita. Saudara, Paulus mengatakan bahwa bagi golongan Yahudi, salib itu merupakan suatu batu sandungan. Dan bagi golongan Yunani, salib itu suatu kebodohan. Ayat 23. Nah, kenapa begitu pengertian mereka? Ketika Yesus diperhadapkan oleh para Sanhedrin, Sadusi, dan para ahli Taurat kepada Pilatus dengan tuntutan hukuman mati karena Yesus menyebut dirinya anak Allah. Dan dengan demikian Yesus dituduh telah melakukan penistaan agama sehingga harus dihukum mati. Namun apa yang terjadi saat itu? Pilatus sendiri justru menyebut Yesus itu tidak bersalah. Tetapi orang Yahudi terus menuntut Yesus harus dihukum mati. Dan itu terjadi. Mengapa bagi orang Yunani salib sebagai kebodohan? Saudara, salib dalam pandangan mereka adalah kutuk atau akhir perjalanan bagi seorang yang memiliki hukuman berat, hukuman mati. Maka sungguh tak masuk akal, tidak logis bagi orang Yunani Romawi kalau seorang yang menyebut dirinya Allah harus dihukum di atas salib. Bagi orang Yunani Romawi, salib tidak mungkin menjadi jalan keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Paulus memberi uraian dan argumentasi yang sangat indah dalam menjawab pertanyaan orang Yunani dan Yahudi tentang makna salib itu. Saudara, jalan salib adalah jalan yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Meskipun jalan salib itu tidak masuk akal sebenarnya, bahkan dianggap bodoh bagi orang yang menganggap dirinya orang pintar, orang berhikmat. Tetapi disinilah kita disadarkan bahwa jalan Tuhan tidak terselami oleh setiap hati kita manusia. Seperti tingginya langit dari bumi. Nah, demikian tingginya jalan Tuhan. Tidak bisa kita mengerti, tetapi itulah yang harus terjadi. Kita harus menyadari, Bapak Ibu, bahwa kita, yakni manusia berdosa inilah yang seharusnya mendapatkan hukuman mati itu. Karena apa? Karena dosa-dosa kita. Tetapi justru Yesus yang menggantikan kita di atas kayu salib. Nah, disinilah kekuatan salib itu, Bapak Ibu. Di mana di atas salib dan lewat pengorbanan Kristus, maka kita dibenarkan. Sehingga kita memperoleh anugerah keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus yang tersalib dan mati serta bangkit kembali itu. Darah Yesus yang tertumpah di kayu salib itu, Bapak Ibu, itulah yang membasuh dosa-dosa kita. Sehingga kita
dilepaskan, diselamatkan dari ikatan, dari jeratan perhambaan dosa. Dan kita sekarang menjadi milik Kristus. Inilah hakikat salib Yesus yang bagi banyak orang pada saat itu, yakni orang Yahudi, batu sandungan, dan bagi orang Yunani kebodohan. Dan topik Minggu Kuli menyadarkan kita sekarang. Di saat ini Bapak Ibu, betapa firman Tuhan itu sempurna. Sudenggado patik ni Jehovah. Maka hidupilah firman Allah ini Bapak Ibu. Amin. Pengajaran kedua, percayai Injil, firman Tuhan, itulah kekuatan dan hikmat bagi kita. Saudara, di dalam keseluruhan nats khotbah kita 1 Korintus pasal 1 ayat 18-25, ini Rasul Paulus mengingatkan agar jemaat Korintus mau menerima kebenaran Injil. Sebab dengan tegas Paulus di sana mendeklarasikan bahwa berita Injil yang dia bawa itu adalah kekuatan Allah. Ayat 18. Injil itu bukan hanya sekedar pengajaran-pengajaran atau ucapan-ucapan daripada para nabi yang disejajarkan dengan rumusan-rumusan sains, ilmu, atau pengajaran-pengajaran filsafat sebagaimana dikenal oleh orang-orang Yunani Romawi pada saat itu. Oh, bukan. Tidak seperti itu Injil atau firman. Tetapi Injil itu adalah bersikap pengajaran Tuhan yang disuarakan oleh para nabi sejak Perjanjian Lama hingga karya-karya Tuhan Allah yang dia laksanakan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Paulus menegaskan bahwa firman Allah atau Injil yang dia bawakan itu merupakan kekuatan Allah. Bahasa Yunani yang dipakai di sini dinamo. Dinamo itu Bapak Ibu firman itu. Semua kita mengenal fungsi daripada dinamo pada mesin itu, baik itu mesin motor, mobil, pabrik-pabrik, dan semua alat-alat berat. Semuanya alat-alat seperti itu Bapak Ibu digerakkan oleh adanya dinamo. Nah, Bapak Ibu, itulah yang dipakai oleh Paulus sebagai gambaran daripada kekuatan firman Allah itu. Dalam Injil itu, dalam firman Allah yang disampaikan oleh para nabi, oleh rasul-rasul, dan juga oleh Paulus dalam khotbah ini, serta yang disampaikan juga oleh para hamba-hamba Tuhan saat kita sekarang ini. Maka Bapak Ibu dan Saudara-saudara, firman Allah itu adalah dinamai, dinamo, penggerak, kekuatan yang memampukan kita orang percaya menjadi kuat, menjadi berhikmat dan bertahan hingga bisa menang menghadapi segala persoalan, tantangan hidup, dan semua cobaan-cobaan yang menghadang hidup kita ini. Sekali lagi saya katakan, orang percaya, kalau tidak percaya, nggak ada arti Injil itu bagi dia sama sekali. Injil itu bagi dia tetap kebodohan. Oleh karena itu, syarat yang dimintakan kepada kita harus percaya kepada Injil, kepada firman, kepada Yesus. Saudara, kenapa Injil atau firman Tuhan itu menjadi kekuatan, menjadi hikmat bagi orang percaya? Itu firman Tuhan juga yang menerangkannya. Kalau kita baca Mazmur 119 ayat 105, di sana ditulis, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yeremia pasal 23 ayat 29 juga menyaksikan, bukankah firman-Ku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, firman itu adalah Allah. Dan Yohanes 1 ayat 14-nya lagi, firman itulah Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus, pribadi Yesus Kristus, firman itu sendiri Bapak Ibu. Dan Ibrani pasal 4 ayat 12 juga di sana dituliskan, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, hakikat dan keberadaan firman yang seperti inilah sekarang yang sungguh-sungguh diperjuangkan oleh Paulus di jemaat Korintus supaya mereka jangan menyepelekan firman, menyepelekan Injil, jangan abai terhadap berita tentang Yesus sehingga pengorbanan Yesus itu. Sampai-sampai Paulus mengatakan pada ayat 25 di sini, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia.
Bapak Ibu dan Saudara-saudara, inilah juga yang diserukan oleh topik Minggu Okuli tanggal 3 Maret 2024. Firman Tuhan itu sempurna, sundeggado patik ni Jehovah. Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Pengajaran ketiga, mari kita terapkan dan aplikasikan firman dalam hidup sehari-hari kita. Saudara, mari kita hidupi firman ini. Sekali lagi saya gunakan kata mari kita hidupi firman ini, Bapak Ibu. Menghidupi firman ini, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar kita banyak tahu tentang firman. Tidak hanya sekedar menghafal atau punya predikat, apakah itu sarjana teologi, S1, S2, S3 bidang teologi. Tidak hanya sekedar memiliki predikat saja. Tetapi kalau dikatakan di sini menghidupi firman ini, maka ini memiliki tujuan. Mari kita mengaplikasikannya, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan orang-orang yang sudah menghidupi firman Tuhan itu, Bapak Ibu, akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Saudara, dalam hidup kita sehari-hari kita senantiasa diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan. Banyak pergumulan baik ringan, semi berat, dan amat berat. Banyak di antara kita yang terus-menerus dilanda oleh ancaman pekerjaan, ancaman bisnis, ancaman usaha yang tidak berjalan sebagaimana diharapkannya. Banyak di antara kita, anak-anak kita tidak maju-maju, baik dalam pendidikan atau sulit mendapatkan pekerjaan meskipun sudah sarjana. Demikian juga tidak menikah, meski usia para anak-anak kita itu sudah cukup lanjut. Nah, tidak sedikit di antara kita Bapak Ibu yang sukacitanya memudar, bahkan terasa mengalami pukulan berat hingga stres. Dan bahkan merasa seperti sudah ditinggalkan oleh semua orang. Ditinggalkan termasuk oleh keluarga. Dan juga merasa sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, tidak sedikit di antara kita yang putus asa. Tidak sedikit yang putus asa. Putus asa di sini tidak hanya sekedar bunuh diri, minum racun. Tidak seperti itu saja. Putus asa di sini tidak ada lagi pengharapannya. Dia merasa segala sesuatu yang diinginkannya itu sudah tidak akan terjadi lagi. Semuanya dia anggap sudah mustahil, hilang, nunggak mau besudi. Itu putus asa. Saudara, khotbah kita saat ini membangunkan kembali kekuatan kita. Khotbah ini sekarang mengingatkan kita Bapak Ibu, ada dinamo, ada penggerak, ada penguat, pemberi energi baru bagi kita ketika kita menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Sehingga muncul kembali kekuatan baru bagi kita, muncul pengharapan baru, dan kita bangkit dari keterpurukan kita itu. Jika kita mau dituntun, mau dipimpin oleh firman itu, maka Roh Kudus dari Allah akan bekerja dalam diri kita, dalam hati kita. Akan merubah keadaan kita, perilaku kita, merubah bahkan sifat-sifat lama kita menjadi baru. Jika selama ini ada di antara kita, saudara kita, anak-anak kita yang sudah jatuh dalam kebiasaan jelek, maka dengan firman Tuhan, dia bisa sadar akan kekurangannya, keberdosaannya, dan akan menjadi baik lagi. Jika selama ini suamimu misalnya sudah mulai ikut-ikutan bermain judi, mulai mabuk-mabuk, dan bermain-main kotor lainnya, nah, doakan agar Roh Tuhan bekerja dalam dirinya. Sekali dia mendengar firman, dia bisa bertobat. Doa-doamu itu akan didengar oleh Tuhan. Tuhan akan bekerja di dalam dirinya sehingga dia akan berubah. Dia akan bertobat itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita aplikasikan firman ini dalam hidup kita. Percayalah bahwa firman Tuhan itu sempurna. Sundeggado patik ni Jehovah. Sebagaimana topik Minggu Okuli. Okuli sekali lagi berarti mataku tetap terarah kepada Tuhan. Nah, kepada Tuhan saja mata rohani kita, mata iman kita Bapak Ibu mengharap, karena Tuhan akan bekerja untuk kita. Tuhan akan bekerja lewat firman-Nya. Tuhan akan bekerja untuk memberi kekuatan, memberi hikmat, memberi keberhasilan bagi saya, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Amin Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di Pertangyangan Keluarga Minggu Okuli 3 Maret 2024 dari 1 Korintus
Korintus pasal 1 ayat 18-25 ini, agar kita mempercayai seruan topik minggu ini. Firman Tuhan itu sempurna, sudinggado patik ini Jehovah, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan keluarga di Minggu Okuli 3 Maret 2024. Buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami. Karena kami yakin dan percaya sebagaimana pengajaran Paulus kepada Korintus tadi yang mengatakan firman itu adalah kekuatan. Jangan ada di antara kami yang melecehkan kekuatan dan kuasa firman, kuasa Allah. Dan jangan ada di antara kami, Tuhan, yang menyepelekan peranan dan kuasa firman di dalam hidup kami. Firman itulah kekuatan dinamo yang menggerakkan aktivitas semangat baru, pengharapan baru dikala kami menghadapi berbagai tantangan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang menguatkan kami saat ini. Berkati setiap pendengar khotbah ini Tuhan, menjadi pengajaran yang baik. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa. Amin.